Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Andika Hendra Mustaqim. Kali ini di pagi yang cerah di Desa Harga Tawang di Kabupaten Tegal, saya akan mendiskusikan tentang kepemimpinan berbasis atau bermodel kepada bambu. Kenapa bambu itu menjadi suatu contoh, suatu model dalam kepemimpinan yang bagus? Karena bambu itu memiliki akar yang sangat kuat, yang sangat akar serabut yang sangat mencengkram ke tanah. Dan proses untuk tumbuhnya akar tersebut itu memerlukan waktu beberapa tahun, bisa 4-5 tahun. Dalam upaya untuk menumbuhkan akar tersebut, bambu tidak akan memprioritaskan ke atas, tetapi lebih memprioritaskan ke bawah. Ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan itu seharusnya itu adalah membangun akar yang kuat, membangun pada basis yang kuat. Dengan basis yang kuat itu maka akan tertanam suatu pondasi yang tidak mudah tergoyangkan. Dengan begitu maka kepemimpinan tersebut ataupun otoritas tersebut akan memiliki basis dukungan yang akan kuat. Kepemimpinan dengan upaya membangun ke akar, membangun ke arah akar dalam, ya, terutama pada bambu itu mengajarkan kita sebagai manusia, gitu kan, untuk selalu berupaya untuk menebar pengaruh ke bawah terlebih dahulu dibandingkan menebar pengaruh kepada orang atas. Istilahnya kita lebih baik membangun elektoral basis yang berbasis akar rumput yang kuat, akar masyarakat yang kuat dibandingkan mengandalkan orang dalam di jajaran elit. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena di dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan politik, kepemimpinan bisnis maupun kepemimpinan korporasi, upaya untuk membangun basis yang kuat, membangun dukungan yang kuat di bawah itu menjadi hal yang fundamental untuk bisa kita kembangkan. Tanpa fondasi yang kuat, maka kepemimpinan tersebut akan rapuh, akan mudah roboh. Berbeda dengan bambu. Bambu ketika sudah melengkung, mentiung seperti ini, itu tetap aja dia akan mentiung tersebut. Kecuali dia memang dipatahkan, atau ketika memang kena petir, atau ketika kena eksiden tertentu, dia akan patah, tetapi basisnya akan kuat. Selain itu, selain membangun akar ke dalam, hal yang penting lagi ke dalam kepemimpinan adalah kepemimpinan dari bambu adalah bagaimana bambu itu hidup bersifat komunal. Lihatlah di sini, kita bambu itu memiliki kelompok-kelompok tertentu yang berbasis pada tanaman-tanaman. Mereka hidup komunan. Mereka tidak hidup sendiri. Dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan korporasi atau kepemimpinan politik atau kepemimpinan di segala unsur, basis kepada komunal. Untuk membangun komunalitas itu menjadi upaya menguatkan soliditas dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak bisa bergerak sendiri. Seorang pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus disokong, ya, dan harus disokong oleh kawannya, disokong oleh koleganya, disokong oleh masyarakatnya dan lain sebagainya. Dengan dukungan berbasis komunal tersebut, maka kepemimpinan akan menjadi semakin kuat. Dan itu juga menunjukkan bagaimana kepemimpinan berbasis bambu itu mengajarkan tentang arti penting kolaborasi, arti penting gotong royong. Dalam kepemimpinan tersebut, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa tidak ada one man show, tidak ada one woman show, ataupun tidak ada kepemimpinan yang bersifat tunggal, tetapi kepemimpinan yang membutuhkan gotong royong. Pemimpin tetap satu, tetapi dia harus membutuhkan gotong royong, membutuhkan sentuhan tangan orang lain, membutuhkan uluran tangan orang lain, membutuhkan uluran tangan kolega dan lain sebagainya. Untuk itulah kepemimpinan berbasis bambu ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri, untuk selalu berpihak, gitu kan, berpihak kepada masyarakat, untuk berpihak kepada koleganya, berpihak kepada masyarakatnya, bukan dia tidak tahu terima kasih ataupun lain sebagainya. Kepemimpinan bambu ini juga mengajarkan orang
mengajarkan kita sebagai seorang pemimpin untuk selalu untuk selalu berkumpul, ya kan, untuk selalu bermasyarakat. Tidak bisa untuk membangun untuk membangun untuk membangun untuk membangun sendirian. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan bambu itu akan selalu tumbuh dimanapun dia berada. Dan hal yang terpenting lagi bahwa kepemimpinan bambu itu bersifat melindungi. Seperti terlihat di sini, bambu ini terlihat di dekat lembah, ya kan, untuk memperkuat lembah di bawahnya ada aliran sungai. Jadi bila bambu itu harus bersifat melindungi, demikian juga seorang pemimpin. Dia melindungi masyarakat sekitarnya, bermanfaat, memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Dia berguna, tidak hanya tidak hanya menjadi sekedar permasalahan, tidak hanya sekedar mencari kekuasaan, tidak hanya sekedar mencari opportunity semata, tetapi bambu itu memberikan manfaat yang nyata. Bukan hanya penghijauan, bahkan bambu ini bisa dimanfaatkan untuk segalanya, untuk perumahan, untuk properti, dan ataupun untuk membantu masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Itulah arti penting kepemimpinan bambu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kasih opini di kolom komentarmu. Terima kasih banyak, dan kita meneruskan kepemimpinan berbasis alam lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.